Akhirnya saya ganti bacanya besok-besok at-takatsur sampai An-Nas. Rakaat pertama at-takatsur, rakaat kedua al-ikhlas, yang berikutnya al-asar, al-ikhlas, al-humazah, al-ikhlas. Tadi juga minta bimbingan dari Abang Yai, benar nggak Abang kalau begitu? Ya udah, jangan diperpanjang, hafif demi maslahatan lebih banyak. Itu dibunuh dan ulama Bukhari sama Amir bersama wa'ala anak rajulan min ansar ya'umuhum di masjid Quba bahkan kullama iftataha qira'ah iftataha qul Fa'asalam Rasulullah SAW pada ini uhibbu qal hubbuka iyyaha dakhalal jannah. Ada hadis rawal Bukhari sama Aminah wasalahin wa ada seorang dari sahabat Ansor ditugaskan imami di Masjid Quba. Aneh, setiap baca surat yang dipilih mesti surat Qul. Lalu ditanya Nabi, ngapain itu baca Qul terus? Memangnya Ustaznya nggak hafal yang baik? Kok pakai full main Qul terus? Lalu orang itu jawab, memang saya sukanya surat Qul yang ikhlas, pendek, cepat, pahalanya besar, turut-turut Quran, seperti Al-Quran. Lalu Nabi bersabda, hubbuka iyyaha dakhalal jannah. Ya karena kau mencintai Allah itulah Allah masukkannya ke surga. Jadi jamaah Bandung, jamaah Gajah itu ahli surga. Yang masukannya dibacain kali. Kita banget ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat wa bi fadlihi tatanazzalul khairat wal barakat wa bi taufiqihi tatahaqqaqul maqasid wal ghayat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wa salli ala sayyidina Muhammadin fil akhirin wa salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin fil mala'il a'la ila yaumiddin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ternyata baru saya juga berapa rakaat di belakang tuh pada nangis. Saya pikir mereka khusyuk banget sholatnya. Pas sudah beres 8 rakaat, kalian masya Allah ya baru 8 rakaat menangis. Khusyuk ya? Bukan Ustaz, kelamaan. Akhirnya saya ganti bacanya besok-besok at-takatsur sampai An-Nas. Rakaat pertama at-takatsur, rakaat kedua al-ikhlas, yang berikutnya al-asar, al-ikhlas, al-humazah, al-ikhlas. Tadi juga minta bimbingan dari Abang Yai, benar nggak Abang kalau begitu? Ya udah, jangan diperpanjang, hafif demi maslahatan lebih banyak. Itu dibunuh dan ulama Bukhari sama Amir bersama wa'ala anak rajulan min ansar ya'umuhum di masjid Quba bahkan kullama iftataha qira'ah iftataha qul. Fa'asalam Rasulullah SAW pada ini uhibbu qal hubbuka iyyaha dakhalal jannah. Ada hadis rawal Bukhari sama Aminah wasalahin wa ada seorang dari sahabat Ansor ditugaskan imami di Masjid Quba. Aneh, setiap baca surat yang dipilih mesti surat Qul. Lalu ditanya Nabi, ngapain itu baca Qul terus? Memangnya Ustaznya nggak hafal yang baik? Kok pakai full main Qul terus? Lalu orang itu jawab, memang saya
sukanya surat Al-Ikhlas, pendek, cepat, pahalanya besar. Turut-turut Quran seperti Al-Quran. Lalu Nabi bersabda, hubbuka iyyaha adkhalaka al-jannah. Ya karena kau mencintai Allah itulah Allah masukkannya ke surga. Jadi jamaah Bandung, jamaah Gajah itu ahli surga semua. Karena masukkannya dipatahin alih. Kita banget ya. Itu hadis kita banget. Pokoknya kalau dibaca surat yang lain itu soal itu agak kurang ikhlas. Baru ikhlas kalau dibacakan surat Al-Ikhlas. Jadi saya percaya teman-teman, kalau kita pengen hidup kita direncanakan sama Allah dan rencana Allah itu lebih baik daripada rencana kita sendiri, cobalah kalian jadikan hidup kalian itu punya misi dakwah. Dan dakwah ini bukan hanya jadi penceramah atau jadi ustaz, jadi kiai. Dakwah itu kan luas ya. Dakwah itu secara hakikatnya adalah ngajak orang kepada kebaikan, ngajak orang kepada Allah. Dan ngajak ini kan gak harus selalu dengan narasi. Bisa dengan sekadar repost. Kalian jadi seorang content creator bisa jadi dai. Kalian jadi seorang programmer bisa jadi dai. Kalian jadi pengusaha bisa jadi dai. Kalian jadi guru bisa jadi dai. Kalian jadi pejabat bisa jadi dai. Apapun, kun da'iyan qabla an takun kulla syai'. Jadilah dai sebelum jadi apapun. Sehingga kalau misi hidup kita udah ada unsur dakwahnya, saya percaya hidup kita akan direncanakan oleh Allah dengan rencana yang lebih baik daripada rencana. Jangan pernah menginginkan sesuatu sebelum kalian bisa jawab apa hubungannya dengan dakwah. Jangan pernah melakukan sesuatu sebelum kalian bisa memastikan apa hubungannya dengan dakwah. Jangan menjalankan sesuatu dalam hidup sebelum kalian memastikan di dalamnya ada unsur dakwah. Saya jadi mahasiswa karena ada dakwahnya. Saya jadi seniman karena ada dakwahnya. Bahkan seniman sekalipun hari ini orang-orang di luar sana bikin campaign tentang nilai-nilai mereka dengan film, dengan musik, dengan event, dengan banyak hal kan. Sementara kita membatasi diri hanya dengan narasi, dengan ceramah. Orang-orang yang nggak mau dengar ceramah di luar sana lebih banyak daripada orang yang mendengar ceramah. Bagaimana caranya mendakwahi mereka yang nggak mau dengar ceramah? Berarti harus pakai tools yang lain. Apakah itu lewat entertain? Apakah itu lewat sebuah proyek-proyek kreatif, dunia pendidikan, olahraga, dan seterusnya. Maka coba cari dan temukan apa unsur dakwah dalam misi hidup kalian masing-masing. Apapun peran kalian, maka hidup kalian akan direncanakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya teringat kisah betapa istimewanya ya dakwah itu. Salah satunya misalnya kisah anjing Ashabul Kahfi. Kenapa ada kata anjing dalam Al-Quran? Karena kan anjing itu kan bukan cuma di Indonesia sih, di Arab juga kan kalimat celaan ya. Orang Arab tuh kalau mencela seseorang ngomongnya dua, kalau nggak humam, keledai, kali anjing. Di kita juga gitu kan, anjir. Anjing, kalau di tempat saya di Bandung, anjing. Sama lagi anjing, burung, ya, contohnya. Udah ada anjing, bodoh. Itu kayak mencela, walaupun sekarang jadi bahasa akrab sih. Anjing, setan, babi, akrab semuanya. Aneh ya akrabnya dengan kata-kata itu. Babi, wah bro, teman gua nih, sahabat gua nih, mobil gua babi. Anjing, wah ini teman setia nih, mobil gua anjing. Tapi kan secara kultural, secara umum, anjing itu kalimat celaan loh. Pertanyaannya kenapa ada kata anjing dalam Al-Quran? Dan bukan sekali, 4 kali. وَكَلْبُهُمْ بَاسِطٌ ذِرَاعَيْهِ بِالْوَصِيدِ sekali. سَيَقُولُونَ ثَلَاثَةٌ رَابِعُهُمْ كَلْبُهُمْ وَيَقُولُونَ خَمْسَةٌ سَادِسُهُمْ كَلْبُهُمْ رَجْمًا بِالْغَيْبِ وَيَقُولُونَ سَبْعَةٌ وَثَامِنُهُمْ كَلْبُهُمْ كَلْ 4 kali disebutkan kata anjing dalam Al-Quran. Kenapa nggak diganti aja diksinya Chihuahua mungkin? Kan lebih lucu gitu kan? Atau diganti dengan
peliharaan mereka, pet mereka, atau hewan mereka. Kenapa kok kalb? Allah pengen nunjukin kepada kita, walaupun dia hanya seekor anjing, tapi dia berharga di sisi Allah. Maka Allah nggak mau ganti diksinya, nggak akan diperlembut kata-katanya, tetap dengan apa adanya. Dia kalb, dia anjing. Tapi walaupun dia anjing, dimention sama Allah. Kita aja nggak dimention dalam Al-Quran loh. Mana ada ayat hanan dalam Al-Quran? Kecuali memang sifat tadi Yahya wa hananan min ladunna wa zakatan wa kana taqiyya. Tapi saya bukan taqiyya, jadi tadi kayaknya salah baca, bukan taqi, at-taqi. Karena saya belum jadi orang yang bertakwa. At-taqi itu bahasa Jepang, artinya ayat ujung yang tinggi. Jadi hanan at-taqi pakai K, bukan pakai Q. Kalau pakai Q saya malu, nggak boleh ngaku-ngaku kalau bertakwa. Jadi kenapa Allah mention kata kal? Ternyata rahasianya cuma satu. Kenapa dia di-mention? Karena dia punya peran dalam dakwah. Kalau dia tidak punya peran dalam dakwah, maka anjing ini tidak akan disebut dan dihargai dalam Al-Quran. Tapi karena dia punya peran dalam dakwah, di-mention sampai 4 kali sama Allah. 3 kali yang terakhir itu kesannya kayak gini. Ada yang bilang jumlah mereka bertiga, jangan lupa ya, jangan 4 anjingnya. Ada yang bilang jumlah mereka 5, jangan lupa ya, yang ke-6 anjingnya. Ada yang bilang jumlah mereka 7, jangan lupa ya, yang ke-8 anjingnya. Allah nggak pengen kita lupain si anjing itu. Selalu diulang lagi, diingetin lagi kepada kita bahwa ada anjingnya. Apa perannya? Ternyata dia punya peran dalam dakwah. Nah, sekarang kita gali, apa peran anjing ini dalam dakwah? Ternyata peran anjing ini dalam dakwah cuma basitun jara'aini bil wasit, cuma duduk di mulut gua sambil menjulurkan kedua lengannya. Cuma itu doang perannya dalam dakwah. Kalau boleh kita menilai, nggak penting-penting banget sebetulnya perannya dalam dakwah. Cuma duduk di mulut gua sambil menjulurkan kedua lengannya. Sekarang kita tanya, ngapain dia duduk di mulut gua? Ngejagain. Siapa yang dijaga? Para nabi bukan? Bukan. Ulama bukan? Bukan. Perempuan bukan. Orang tua bukan. Ternyata yang dijaga bukan. Ini penting banget. Anak muda. Coba bayangin. Karena anak muda nggak harus dijaga. Mereka bisa jaga diri sendiri. Kalau menjaga para nabi, oke. Menjaga para ulama, oke, penting. Menjaga perempuan memang harus dijaga. Menjaga orang tua memang harus dijaga. Tapi yang dijaga ternyata anak muda. Yang nggak dijaga pun sebenarnya bisa jaga diri. Saking nggak pentingnya peran anjing ini. Kan kita tanya lagi, anak muda jalannya sendiri nggak? Enggak, ramean. Jadi nggak perlu dijaga juga sebetulnya, karena mereka rame. Terus udah rame ngapain? Ngaji nggak? Enggak, tidur bayangin. Udahlah cuma duduk di mulut gua, yang dijaganya cuma anak mudanya rame-rame, dan udah rame-rame bukan lagi ngaji, lagi tidur. Saking nggak pentingnya peran anjing ini. Tapi walaupun nggak penting, asalkan itu ada hubungannya dengan dakwah, Allah angkat derajat anjing ini sampai dimention kali. Kira-kira ngawal Ustaz Hanan mereka. Apalagi ngawal abah yai. Kita ngawal ulama, bukan anak muda, bukan ramean, ngawal ulama, jagain majelis. Walaupun mungkin kita berpikir aku tugasnya cuma ngerapiin HP sendal. Lebih penting mana ngerapiin sendal kiai dengan jagain anak muda ramean lagi tidur di dalam ruangan. Lebih penting ngerapiin sendal kiai. Jadi kalau cuma jagain anak muda lagi tidur, itu aja Allah hargai, dan yang menjaganya cuma seekor anjing tapi Allah muliakan, apalagi manusia, dan peran dalam dakwahnya lebih penting dari itu. Itu dahsyatnya dakwah. Jangan remehkan peran dakwah. Jadi ambil bagian dalam dakwah. Apa potensi kalian? Editor, kameramen, content creator, apalagi nanti mungkin MC. Dulu ketika awal saya dakwah anak muda bikin tren hijrah 2014, kan dulu acara tablik akbar itu kan formal ya, disampaikan oleh seorang MC misalnya. Sejak kapan saya bikin tren namanya dakwah itu MC-nya itu juga harus profesional. Dia harus presenter TV, dia harus penyiar radio, dia memang orang-orang yang biasa public speaking. Kita bawa beberapa teman-teman presenter TV yang baru hijrah. Ketika dia baru hijrah, saya bilang, mau nggak dakwah bareng saya? Enggak, Ustaz, saya bukan ulama, saya bukan guru. Bukan, jangan ceramah.
tapi bantu saya dalam dakwah jadi MC. Sehingga gara-gara yang MC-nya adalah presenter TV, penyiar radio, akhirnya anak-anak muda yang tadinya senang nonton konser, senang nonton acara-acara festival-festival hiburan, jadi merasa di tahun itu asik juga ya. MC-nya aja udah renyah, MC-nya aja tuh udah rame, udah gokil gitu. Sehingga ramailah kajian-kajian Islam oleh anak-anak muda. Itu peran dakwah MC. Begitu juga nanti IO, biasanya dia bikin acara kayak acaranya brand apa, bikin event besar. Saya ajak IO-nya untuk hijrah, akhirnya mereka bikin event hijrah, event dakwah dengan konsep IO rame. Sampai saya pernah ngajak DJ.